Shalom jemaat pandangan yang kasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa di tengah situasi seperti ini, namun kuasa Tuhan tetap datang melawat kita. Amin. Amin. Sama-sama pada malam hari ini kita mau naikkan ucapan syukur, kita mau naikkan doa, dan juga kita mau menyembah Tuhan kita. Namun sebelum jauh lebih lanjut, kita mau naikkan beberapa pokok doa. Yang pertama adalah kita bersyukur untuk salibnya Tuhan dan karya agungnya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat seperti-Mu Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ditebus. Kami boleh hidup, kami boleh bebas dari belenggu siksaan. Karena darah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sangat besar kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh pakai kami Tuhan. Engkau boleh lewat hati kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh buat berkenan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama pada malam hari ini. Kita mau datang, kita mau sembah Allah kita. Kita mau nyatakan karena darahnya, karena kuasanya kita boleh diselamatkan. Sama-sama kita mau katakan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Hampiri-Mu Tuhan. menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Amin, amin. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami, kau Tuhan. selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang kedua, kita akan mengangkat pokok doa. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan kita mohon ampun kepadanya. Sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengampuni setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan ataupun hal-hal yang pernah menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Engkau boleh menguduskan kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan setiap hal yang kami lakukan dalam hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidup kami ialah pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini.
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami sangat mengagumi Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, how we love you, Lord. All things have passed away. Your love has stayed the same. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You caused your sun to shine on darkest night. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one, Lord, our hearts adore. The hopeless have found their hope. The orphans now have a home. All that was lost has found its place.
pour out on the feet of Jesus, our affection, our devotion. Pour out on the feet of Jesus, our affection, our devotion. Pour out on the feet of Jesus, our affection, our devotion. Pour out on the feet of Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. 'Cause you're the one. You are the one our hearts adore. Katakan Jesus, we love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you, Lord. Oh, how we love you. You are the one. You are the one our hearts adore. Selanjutnya kita mau berdoa agar kita tetap kuat di tengah kesulitan dan pergumulan serta tetap teguh berpegang dalam iman kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya di masa yang cukup sulit dan penuh penderitaan ini, biarlah kami tetap berpegang teguh pada iman dan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa agar kami selalu menyandarkan diri kami kepada-Mu, karena kami tahu kalau Engkau itu selalu beserta kami. Kami juga mau berdoa kiranya agar kami selalu menyandarkan diri kepada-Mu di dalam suka maupun duka, dan juga berikanlah kami pengharapan yang kuat agar kami tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mau berdoa bagi kelancaran proses pelayanan vaksin dan juga pengobatan dalam masa COVID-19. Mari kita berdoa doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan Kau sudah memberikan vaksin untuk COVID-19 ini. Tuhan, Kau juga boleh berkati untuk kelancaran proses vaksinasi yang ada di Indonesia ini. Tuhan, Kau berkati setiap tim medis dan juga setiap tim keamanan biar mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka menggunakan tanggung jawab yang baik. Ya Tuhan, Kau juga berkati supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk penanganan pasien COVID-19 ya Tuhan, biarlah segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu yang pada tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jaminan mulia ku diberi
suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami bersyukur, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. Tentang Yesusku, tentang Yesusku selamanya. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Semua dari awal, sama-sama kita katakan. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, How He picked me up. how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise.
It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan Allah kami bersyukur ketika malam hari ini kami boleh bersama-sama berteduh di hadapan-Mu. Kami tahu ada banyak hal terjadi di luar kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu dan kami perlu untuk datang dan mendapat hikmat pertolongan yang dari Tuhan sehingga kami dimampukan untuk bertahan di tengah penderitaan, kesulitan yang kami hadapi. Tuhan berkati waktu ini. Tolong kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan lebih dari itu kami boleh bersama-sama melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat ke-41, 40 dan 41. Matius pasal yang ke-26, ayat 40 dan 41 firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Saudara yang kekasih, sibuk dan kelelahan adalah 2 hal yang paling sering kita pakai menjadi alasan untuk kita tidak ikut persekutuan, kita tidak sempat berdoa, kita tidak saat teduh, bahkan kita tidak ikut ibadah. Saya percaya saya tidak perlu mendaftarkan apa saja kesibukan yang membuat saudara lelah hari ini. Ada begitu banyak hal. Tetapi pertanyaannya bagi kita adalah, tidakkah kita sanggup untuk bertahan, berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja untuk berkomunikasi dengan Allah? Bukankah kita sering berpikir, ya melewatkan persekutuan doa, melewatkan ibadah 1 jam, gak apa-apa lah. Ada banyak hal yang saya bisa kerjakan dalam waktu 1 jam. Tapi ternyata setelah 1 jam berlalu, tidak ada apapun yang kita kerjakan. Saudara yang terkasih, waktu 1 jam itu relatif. Terasa lama untuk kita yang menunggu. Tetapi terasa begitu cepat ketika kita dikejar-kejar deadline atau mungkin kita sedang bersantai-santai. Bagi orang yang menunggu di depan ruang operasi, bagi mereka yang menunggu hasil wawancara kerja, bagi mereka yang menunggu kabar keluarga yang terkena bencana, 1 jam terasa begitu lama. Tetapi buat kita yang dikejar deadline pekerjaan, yang sedang pergi liburan bersama dengan keluarga, 1 jam, bahkan 24 jam gak cukup buat kita. Di malam seperti ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sedang bergumul berat. Dia tahu apa yang akan dia hadapi, dia tahu penderitaan besar ada di depan matanya. Dia tahu bahwa dia akan diteriaki orang, bukan karena orang meminta tolong kepadanya, tetapi mereka mengolok-olok menghina dia. Tubuhnya akan dihancurkan sampai koyak. Murid-muridnya akan terserak kemana-mana. Dan di malam seperti itu dia meminta kepada murid-muridnya untuk bersama-sama berdoa dengan dia. Dia gentar. Tetapi apa yang terjadi setelah dia selesai berdoa, dia mendapati murid yang dikasihinya tidur. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sedang bergumul berat dan meminta rekan untuk berdoa bersama-sama dengan kita dan ternyata mereka tidur,
Bukankah kita merasa seperti ditinggalkan? Kita merasa seperti dibiarkan sendirian. Dan Tuhan Yesus juga pasti merasa sedih waktu itu. Mengapa begitu sulit bertahan berdoa 1 jam saja? Permintaan Yesus berjaga-jaga dan berdoa bukan sekedar karena Tuhan Yesus ingin ditemani. Tetapi karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan mereka hadapi segera setelah itu. Mereka harus berjaga-jaga dan berdoa sebab masalah akan segera datang. Jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Dan bukan cuma itu, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Butuh latihan supaya roh kita bertumbuh bersama-sama daging kita. Supaya roh dan daging ini berjalan seirama. Tidak semua orang bisa tidur di tengah masalah besar. Kalau kita bisa tidur saat ada masalah besar, satu sisi itu anugerah. Mungkin karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang salah? Kenapa Tuhan menegur mereka saat mereka tidur di tengah masalah besar yang akan terjadi? Yang menjadikannya salah adalah mereka tidur di saat Tuhan Yesus meminta mereka berdoa. Tuhan hanya minta 1 jam. Mereka bisa tidur setelah itu. Tuhan gak minta mereka berjaga-jaga sepanjang malam. Tuhan hanya minta 1 jam berdoa berjaga-jaga dengan aku. Tapi justru dalam situasi paling genting dalam hidup mereka menunjukkan ketidakWaspadaan. Mereka menunjukkan rasa aman yang palsu. Mereka merasa sanggup menghadapi hari esok dengan kekuatan mereka sendiri. Meski nyatanya kita tahu mereka tidak mampu. Yesus menegur Petrus yang sebelumnya pernah berkata, Tuhan sekalipun engkau mati, aku siap mati bersama-sama dengan engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi Tuhan minta 1 jam saja berdoa, dia tidur. Tuhan tidak marah, tetapi menegurnya dengan kasih. Tidakkah kamu sanggup Petrus, berjaga-jaga dengan aku? Kamu bilang kamu siap mati untuk aku? Kamu siap, kamu tidak akan menyangkal aku. Tapi berdoa bersama dengan aku saja, kamu gak bisa. Masalah akan segera datang. Kita tahu masalah datang kapan saja, tanpa izin, tanpa pemberitahuan. Dan Tuhan minta supaya kita siap untuk menghadapinya kapanpun. Lewat doa kita meletakkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Lewat doa kita meminta hikmat Tuhan. Lewat doa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menanggung apa yang kita tidak tahu yang ada di depan kita. Mungkin sebentar lagi yang kita tidak tahu. Dengan berdoa kita tahu bahwa kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika berdoa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pimpinannya. Jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Jangan ambil keputusan yang salah. Jangan lakukan hal-hal yang akan kamu sesali. Jangan sampai kehilangan imanmu. Berjaga dan berdoa 1 jam adalah persiapan diri kita untuk hidup berjalan bersama Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Tidakkah kamu sanggup 1 jam saja berdoa, berjaga-jaga? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita tahu bahwa ketika kita bertumbuh secara jasmani, kita pun harus berlatih supaya kita bertumbuh sesuai dengan usia kita. Ketika kita balita, kita belajar berjalan, kita belajar makan makanan keras. Ketika kita dewasa, kita belajar bicara yang lebih baik, kita belajar berelasi dengan orang lain sesuai dengan usia kita. Begitu juga dengan rohani kita. Rohani kita perlu dilatih supaya kita dewasa secara rohani. Di dalam pengambilan keputusan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam setiap hal yang kita putuskan setiap hari. Biarlah berjalan sesuai dengan iman percaya kita.
Latihan rohani menghasilkan keintiman relasi dengan Tuhan. Latihan rohani menanamkan hikmat Tuhan di dalam diri kita, mendewasakan kita, sehingga kita sadar bahwa setiap hari ada pimpinan Allah bagi kita. Seringkali kita hidup dengan kehidupan rohani yang tidak dilatih. Kita membiarkan diri kita hidup dengan rohani yang masih anak-anak. Yang terus menuntut Tuhan memenuhi diri kita, terus menuntut Tuhan mencukupkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, lebih dari apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus pernah berkata, jangan bodoh. Jangan hidup seperti orang bodoh. Gunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana sebab hari-hari di depan kita adalah hari-hari yang penuh tantangan, hari-hari yang jahat, hari-hari yang kita tidak pernah tahu ada bahaya apa. Mungkin nanti sebentar lagi atau mungkin esok hari. Jangan lelah untuk melatih kehidupan rohani kita dan jangan lengah. Kesalahan yang dilakukan para murid malam itu bisa jadi kesalahan kita juga hari ini. Ketika Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, kita memilih untuk tidak waspada. Kita memilih untuk tidur dan berleha-leha. Mari kita bijaksana. Mari kita sadari bahwa kita telah melewatkan banyak persekutuan dengan Tuhan. Kita telah melewatkan banyak kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. Dan akibatnya, bukankah seringkali kita mengambil keputusan yang akhirnya kita sesali? Bukankah seringkali di dalam kemarahan kita menjadi stres dan putus asa? Kita menjadi tidak bijaksana sekalipun kita sudah dewasa. Kita seringkali justru di dalam tekanan yang kita hadapi, kita tidak menyatakan ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita begitu pragmatis dalam hidup. Kita menyelesaikan apa yang kita mau, tanpa bertanya apa yang Tuhan mau. Hari ini mungkin semua baik-baik saja, mungkin semua tenang-tenang saja, semua aman. Tapi ingat, pencobaan datang tanpa pemberitahuan. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Mari kita minta pimpinan Tuhan yang memampukan kita, supaya kita tetap dapat bertahan apapun yang ada di depan kita, apapun yang akan kita hadapi, kita bisa melaluinya dengan hikmat Tuhan. Kita bisa melampaui penderitaan dan bertumbuh bahkan di dalamnya. Badai pasti akan datang. Tuhan bisa meredakan badai, tapi Tuhan sangat mungkin lebih ingin kita bertumbuh di dalam badai itu, bersama dengan Dia, mengenal Dia. Mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada rasa aman, di dalam Engkau ada perlindungan, di dalam Engkau ada kekuatan baru untuk menanggung apa yang ada di depan kami. Kami ini manusia yang lemah dan berdosa ya Tuhan, tetapi kami percaya kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Pertolongan kami adalah anugerah daripada Tuhan. Mampukan kami untuk berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Dalam segala situasi hidup kami, sekalipun hari ini rasanya aman, hari ini rasanya tenang, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Tetapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kami dimampukan untuk bertahan melaluinya dan bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengalahkan maut, dan Dia juga adalah Tuhan yang mampu membawa setiap kita keluar dari permasalahan kita. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, Jesus, you never lost a battle. Amin. Miracles when you
you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You've never lost a battle. Never lost a battle. You've never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. Never. You can do all. You can do all things. All things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. I know, you never will. I know, you never will. Di tengah masalah kehidupan kita akan selalu tetap ingat, kita mau berserah pada Yesus. Kita mau serahkan tubuh, roh, dan semuanya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikut
Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap gereja supaya bisa menjadi sarana ibadah dan juga pelayanan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan juga kita doakan gereja kita dan juga kita doakan setiap jemaat kita yang mengalami masalah. Tuhan boleh berikan kekuatan di tengah menghadapi kesulitan. Sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di sekitar kami, Tuhan boleh menjadi sarana yang baik untuk jemaat-jemaat dalam beribadah dan juga melayani. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GKJ Bandengan, untuk setiap pemimpin kami dan juga pelayan-pelayan, Tuhan boleh tolong berikan hati yang semangat dalam melayani Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKJ Bandengan yang mungkin mengalami kesulitan ataupun masalah dalam kesehatan, finansial, hubungan ataupun yang lainnya. Tuhan boleh berikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Tuhan, Kau juga berikan kesetiaan kepada jemaat kami supaya jemaat kami boleh setia sampai akhir, boleh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, biarlah melalui pujian ini kita mau sampaikan segala permasalahan, persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang tangan kita. Amin. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Dengan lembut kita mau katakan, banyak hal ya Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang kami pahami. dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Sekali lagi dengan lembut kita mau katakan, Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur begitu banyak waktu dan kesempatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk sekali lagi merenungkan begitu besarnya kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali melalaikan waktu untuk berelasi dengan Engkau. Kami membutuhkan Engkau setiap hari. Untuk itu Tuhan, di akhir ibadah ini kami mau membangun komitmen kami kembali. Untuk kami mau dengan giat setiap hari kami mau mencari Engkau terlebih dahulu. Kami mau disiapkan untuk menghadapi apa yang ada di depan kami. Sehingga ketika masalah, pergumulan, bahkan penderitaan datang, kami tidak kehilangan pengharapan kami. Kami punya Tuhan yang terus senantiasa menuntun kami. Dan kami mau melihat bagaimana rencana Tuhan indah bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dengan ucapan syukur dan sukacita kami akhiri ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.